حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat jamaah kuliah duha Masjid Istiqomah rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita sering mendengar gitu ya, ada ungkapan hati-hati ini kelompok jamaah takfiri, yaitu mereka yang sedikit-sedikit mengkafirkan orang lain, sehingga sangat mungkin orang jadi takut menyatakan kafir kepada seseorang karena takut kalau dituduh sebagai kelompok takfir itu. Tentu saja dari satu sisi ini benar jika yang dimaksud adalah jika seseorang sampai mengkafirkan orang mukmin, ya, orang yang di mata Allah mukmin, ya. Ini tentu berisiko berat, ya. Tapi apakah tidak boleh seorang menyatakan kafir terhadap orang yang nyata-nyata dinyatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga dalam penjelasan Rasulullah SAW. Pertanyaannya mungkin menjadi tema kita pada pagi ini. Apa hukum bagi seseorang muslim yang tidak mau mengkafirkan atau meragukan kekufuran orang yang nyata-nyata kafir? Mudah-mudahan kuliah duha kita pada hari ini bisa menjawab pertanyaan itu. Kalau kita merujuk pada Quran surat Al-Kahfi ayat 29, jelas nyata sekali bahwa di mata Allah manusia hanya terbagi dua, mukmin dan kafir. Karena memang kita manusia hanya diberi hak untuk memilih salah satu di antara dua itu, memilih beriman atau kafir. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Walaupun memang mukmin ini ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang baru muslim saja, artinya melaksanakan apa yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ada yang tingkatannya sudah muhsin gelarnya, jadi tidak merasa puas hanya dengan melakukan yang wajib, dia memperkaya khazanah amal ibadahnya dengan melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Tidak puas hanya meninggalkan yang haram, tapi juga dia meninggalkan yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kemudian dikategorikan sebagai orang-orang yang muttaqin. Jadi ada gelar-gelar itu. Tapi baik muttaqin maupun muhsin, muslim, semuanya itu adalah masuk ke dalam golongan orang mukmin. Mukmin dia. Orang kafir pun banyak macam-macamnya. Di Quran surat Al-Bayyinah ayat 6 jelas sekali Allah menyatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi ada kafir kitabi, yaitu orang-orang yang sudah kafir walaupun dulu pernah sampai dan turun pada mereka kitab suci, yaitu Taurat dan Injil, ya. Mereka disebut kafir kitabi, maupun orang musyrikin, orang kafir pada umumnya.
Nah sekarang kita tidak membicarakan yang jelas nyata-nyata kafir gitu. Karena itu jelas itu ya, artinya mereka tidak beriman kepada Allah atau tidak beriman terhadap risalah yang Allah turunkan terakhir, yaitu risalah Islam lewat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang kita ingin bicarakan, apakah setiap orang yang mukmin, yang mengaku mukmin, memproklamirkan dirinya sebagai mukmin, sebagai muslim, itu tetap harus kita hukumkan dia adalah seorang mukmin? Andai kata ciri keimanannya sudah tidak ada pada diri dia gitu, atau dia melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan prinsip keimanan gitu. Kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya lewat Quran surat Al-Hujurat ayat 14 dan 15. Di Quran surat Al-Hujurat ayat 14, Allah mengkisahkan kepada kita lewat Rasulullah SAW, pernah suatu ketika datang sekelompok orang-orang Arab Badui, Arab pegunungan, menemui Rasulullah SAW. Lalu mereka menyatakan ikrar di depan Rasul. Qalatil Arabu amanna, kami telah beriman. Rasul SAW sudah siap menerima ikrar keimanan mereka gitu. Karena walaupun beliau itu Rasulullah SAW, Rasul Allah, orang yang sangat dekat sekali dengan Allah, tetap saja beliau tidak pernah bisa mengetahui hati manusia. Padahal manusia itu antara yang diucapkan dengan yang ada dalam hatinya terkadang bisa berbeda. Allah yang maha tahu hati manusia lalu menegur orang-orang Arab Badui itu lewat Rasulullah SAW. Kul, katakan Muhammad, sampaikan pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Nah, sampai di sini sudah mulai jelas ya, bagaimana ada sekelompok orang mengaku dirinya beriman, oleh Allah dinafikan keimanannya, tidak diakui keimanannya itu. Ya. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah bahwa kalian telah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulil iman fi qulubikum, karena kata Allah, iman belum lagi masuk ke dalam diri kalian. Apa artinya ini? Artinya tidak setiap orang yang mengaku beriman itu mukmin menurut Allah. Ya kan? Terbukti sekelompok orang Arab Badui yang mengaku beriman itu oleh Allah ditolak keimanannya, dinafikan. Lam tu'minu, kalian belum beriman. Lalu siapa orang yang beriman itu? Ini supaya kita ada ukuran kan untuk menyatakan, jangan-jangan nanti semua orang yang mengaku mukmin itu belum tentu mukmin di mata Allah. Maka tentu harus ada ukuran untuk menyatakan memang betul dia itu mukmin, karena ucapannya itu ternyata cocok dengan perbuatannya nanti misalnya. Maka di ayat 15-nya Allah menjelaskan, innamal mu'minuna allazina amanu billah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Beriman kepada Allah artinya beriman pada 6.666 ayat Al-Quran, firman Allah. Beriman kepada Rasul artinya beriman kepada semua hadis yang oleh para ulama dinyatakan itu memang hadis berasal dari Rasulullah SAW. Summa lam yartabu, lalu tidak ada satupun ayat dan hadis yang dia ragukan. Jadi sepenuhnya dia mengimani Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satu ayat pun, satu hadis pun yang dia ragukan. Khusus untuk Al-Quran bisa kita lihat di Al-Baqarah ayat 3, Allah menyatakan zalikal kitabu la
raiba fi. Al-Quran itu tidak boleh ada keraguan. Karena meragukan satu ayat Al-Quran, firman Allah, berarti meragukan Allah yang berfirman. Ini hati-hati ya. Jadi kita akan mulai melihat itu batasan mukmin dan kafirnya harus jelas gitu ya. Sehingga nanti apakah kita berhak untuk menyatakan orang itu mukmin atau menyatakan orang kafir? Kenapa kita harus memperdulikan itu? Sebab nanti terkait dengan kewajiban dan hak. Kalau orang itu nanti meninggal dunia, apakah dia punya hak untuk kita sholatkan atau tidak? Yang punya hak untuk disolatkan atau wajib kita menyolatkan fardu kifayah, tentu kalau dia muslim. Jangan sampai nanti kita menyolatkan orang yang di mata Allah sebenarnya bukan mukmin, orang kafir. Ayo ku orang ngaron disolatkeun nih. Ya. Jadi seorang mukmin itu tidak dimungkinkan sama sekali meragukan, apalagi menolak satu saja aturan Allah. Meragukan saja tidak dimungkinkan. Bagaimana mungkin seorang menyatakan beriman pada Allah lalu meragukan firman-Nya? Baik hanya satu aturan Allah, apalagi kalau seluruh aturan Allah yang dia ragukan. Makanya kalau Bapak Ibu baca kisah Bani Israel di awal surat Al-Baqarah, panjang itu ya kisahnya itu. Betapa luar biasa bandelnya Bani Israel itu untuk diajak beriman oleh Nabi Musa alaihissalam. Segala keinginan kecenderungan mereka hampir semuanya dipenuhi. Dibuktikan kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan mereka dari Fir'aun yang hampir saja membinasakan mereka. Setelah semua itu barulah kemudian mereka menyatakan, baik kalau begitu Nabi Musa, kami beriman pada Allah. Dan kami siap untuk melaksanakan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Selama aturan itu cocok dengan hawa nafsu kami dan sejalan dengan pikiran kami. Jadi kalau nanti kami temukan ada aturan Allah yang tidak cocok dengan hawa nafsu, tidak sejalan dengan pikiran, kami tidak akan bisa menerimanya. Jadi artinya mereka hanya mau melaksanakan aturan Allah yang sejalan dengan hawa nafsu mereka. Dan mereka menolak aturan Allah yang tidak sejalan dengan hawa nafsu dan akal pikiran mereka. Mengimani sebagian aturan Allah, menolak sebagian aturan Allah yang lain. Untuk itu turunlah ayat 85 Quran surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Adakah dengan demikian kalian hanya akan mengimani sebagian aturan Allah yang ada dalam Taurat, yang maksudnya, lalu mengkufuri sebagian aturan Allah lainnya? Tidak bisa, kata Allah. Terima aturan Allah ini sepenuhnya atau tidak sama sekali. Itulah sebabnya kenapa saya katakan di awal tadi, pilihannya itu hanya satu di antara dua, mukmin atau kafir. Beriman sepenuhnya kepada Allah dan sifat-sifatnya dan aturan serta hukumnya, atau tidak sama sekali. Tidak bisa keimanan itu setengah-setengah. Maka manusia itu hanya terbagi dua, kalau tidak mukmin, kafir. Kalau tidak kafir, mukmin. Tidak ada istilah rada mukmin. Ya segitu juga alhamdulillah orang itu sudah rada mukmin itu. Sayang ya orang itu kenapa rada kafir sedikit gitu. Gak ada, Pak. Hati-hati ya. Kalau kita baca di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah seseorang bisa masuk surga kalau dia memiliki nilai kekufuran dan kemusyrikan walau sebesar zarah. Sebesar zarah. Zarah itu mungkin ya kita menyebutnya atom. Sesuatu yang saking kecilnya nggak bisa dilihat oleh mata telanjang kita, harus pakai alat pembesar
mikroskop kuletik-letik. Kalau ada seorang manusia mengaku mukmin punya nilai kekufuran, kemusyrikan sebesar itu, jangan harap dia bisa masuk surga walaupun hanya 1 detik. Dia sudah kafir. Bagaimana bisa diterima keimanan seorang kepada Allah sambil dia mengkufuri sedikit zat Allah, misalnya sifat Allah, aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala? Pilihannya hanya 1 di antara 2. Beriman sepenuhnya atau tidak sama sekali. Kafir. Nah, mulai kita masuk itu. Nah, kalau begitu setiap orang yang meragukan apalagi menolak satu aturan Allah, berarti boleh kita tuduh dia kafir. Boleh tidak? Lalu mereka kemudian mengatakan, bagaimana kita mau menuduh seorang yang beridentitas di KTP-nya agama Islam, sehari-hari kelihatan sholat, bulan Ramadan dia saum, bahkan sudah haji, lalu kita tuduh dia kafir? Bukankah dia masih beriman pada Allah dan melaksanakan syariat-syariat Allah seperti sholat, zakat, saum, haji? Sekarang izinkan saya bertanya pada Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin kenal iblis tidak? Ya? Iya, maksud saya itu, ya. Maksud saya kenal itu tahu cerita iblis atau tidak gitu. Bukan kenal. Ya, bukan itu. Pertanyaan saya sekarang. Iblis itu beriman tidak kepada Allah? Dari segi keimanan iblis terhadap zat Allah, jangan pernah diragukan. Saya bahkan menduga-duga kemungkinan besar dari segi keimanan ini iblis jauh di atas kita. Kenapa? Iblis tidak mungkin sampai sesat dalam mengimani zat Allah. Lalu misalnya menganggap Allah itu punya anak, punya cucu, punya sekutu. Gak mungkin. Gak mungkin. Iblis itu langsung berdialog dengan Allah. Silakan baca di dalam Al-Quran berapa kali terjadi dialog antara iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Iblis melihat betul kalau Allah itu tidak punya anak, tidak punya cucu, Allah tidak punya sekutu. Dia benar-benar ahad, lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Kalau kita meyakini itu karena Allah menyatakan itu, ya, di dalam Al-Quran. Kita kan gak pernah langsung berjumpa dengan Allah, berdialog langsung dengan Allah. Iblis berkali-kali berdialog dengan Allah. Iblis meragukan gak sifat-sifat Allah? Tidak mungkin. Bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kaya, Allah itu maha pemberi, maha pengasih, itu gak mungkin diragukan oleh iblis. Karena itu wajarlah kalau saya baca dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali mengutip riwayat sebelum iblis itu dilaknat, dinyatakan gugur keimanannya oleh Allah. Keimanan iblis selama 80.000 tahun. Hidup dalam keimanan selama 80.000 tahun. Lalu kenapa akhirnya keimanan iblis itu dinyatakan gugur? Bahkan kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena iblis menolak satu aturan Allah. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud kamu kepada Adam, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, sujud semua malaikat.
Iblis yang waktu itu masih bergelar ifrit, yang ada bersama para malaikat, ikut mendapat perintah. Aba wastakbar. Di antaranya bisa kita baca di Al-Baqarah ayat 34. Dia menolak. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu alasannya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan manusia dari tanah. Dari bahan ciptaan jelas kami lebih mulia. Sehingga menurut iblis, menurut logika sesatnya iblis, kami lebih mulia dari manusia. Harusnya Allah, Adam yang dibuat dari tanah yang harus sujud kepada kami. Tibalik itu aturan deh. Bayangkan Allah dianggap sudah membuat aturan yang salah. Masa tidak gugur keimanan? Gugurlah keimanan iblis hanya karena menolak satu aturan Allah. Melanggar aturan Allah karena mengkufuri aturan itu ya. Ini harus kita bedakan ya. Seorang melanggar aturan Allah sangat mungkin karena dia mengkufuri aturan itu, sangat mungkin juga dia mengimani aturan itu. Sehingga nanti akibat dari pelanggaran itu bisa berbeda. Saya ambil contoh begini. Adam dan Hawa pernah nggak melanggar aturan Allah? Pernah. Apa bentuk pelanggarannya? Dilarang memakan buah khuldi, mereka berdua memakannya. Jadi melanggar larangan. Pelanggaran bukan? Pelanggaran. Iblis pernah nggak melanggar aturan Allah? Pernah. Disuruh sujud, tidak mau. Jadi iblis melanggar perintah Allah. Yang satu melanggar perintah, yang satu lagi melanggar larangan. Sama-sama pelanggaran kan? Kenapa Adam dan Hawa diampuni? Sementara iblis dikutuk. Padahal dua-duanya sama-sama pelanggaran. Betul, dua-duanya sama pelanggaran, tapi alasan melanggarnya menyebabkan akibat hukumnya berbeda. Adam dan Hawa melanggar aturan Allah di tengah-tengah keimanannya terhadap aturan itu. Makanya begitu mereka berdua melanggar dan sadar, mereka segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali perbuatannya. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka ini namanya dosa, Pak. Dosa itu perbuatan pelanggaran terhadap aturan Allah yang dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada aturan dan hukum Allah itu. Itu namanya dosa. Gugur keimanan dia? Tidak. Sekarang iblis melanggar aturan Allah, jelas melanggar. Diperintahkan dia menolak. Kenapa dikutuk? Karena dia melanggar di tengah keyakinannya bahwa aturan Allah itu salah. Ini kufur. Bisa terasa perbedaannya ya? Jadi kalau dua orang muslim, dua orang sama-sama mengaku muslim, KTP-nya tertulis agama Islam, sama-sama tidak sholat, tidak pernah sholat dua-duanya. Saya bisa menghukumkan si A muslim yang berdosa besar, meninggal dunia, sholatkan, wajib kita sholatkan. Gak pernah sholat seumur hidup, ya gak apa-apa, sholatkan. Dia muslim. Gak pernah saum seumur hidup, sholatkan. Dia muslim. Gak pernah haji, komodoi haji, sholat henteu. Sholatkan.
dia muslim. Sementara si B haram kita menyolatkan. Loh, kok bisa begitu? Kalau saya tahu apa alasan dari kedua orang ini kenapa mereka tidak sholat. Si B saya tanya misalnya, Anda muslim? Muslim. Kenapa tidak sholat? Jawabannya, untuk apa saya sholat? Nah kan itu perintah Allah. Itu Allah saja nggak ada kerjaan itu nyuruh-nyuruh kita sholat itu. Kafir Pak, kafir itu. Nggak ada keraguan lagi kalau kita untuk menyatakan dia kafir. Jadi kalau si A saya tanya, Anda muslim bukan? Muslim. Beriman nggak bahwa sholat itu wajib? Beriman atau sholat merukun Islam itu gak ada alasan bagi seorang muslim untuk meninggalkan sholat. Terus kunaon dirinya teh sholat? Nya gitu. Saya teh beriman ting kunaon hoream pisan, aduh ya Allah. Males saya itu untuk sholat itu. Kafir tidak ini? Tidak Pak. Ini muslim yang berdosa besar. Walaupun memang alasan hoream atau malas itu juga mestinya ada batasannya ya. Ada muslim, kenapa tidak sholat? Malas. Sudah berapa lama itu tidak sholat? Karena alasan malas itu. Ya adalah 40 tahun itu. Kira kok ya 40 tahun hoream itu. Jangan-jangan dia betul-betul kufur sebenarnya gitu. Saya tuh rada males mau masuk surga itu. Nah itu gitu. Jadi tidak mau sholat karena males masuk surga itu. Karena itu saya sering mengatakan begini, lebih baik seseorang itu mukmin, beriman pada Allah, mengimani semua sifat-sifat Allah, mengimani semua syariat yang Allah tetapkan. Padahal dia tidak ada satupun aturan Allah yang ditaati, Pak. Sholat nggak pernah, saum tidak, haji ente, setiap hari kerjaannya berbuat maksiat. Saya yakin, hakul yakin, berdasarkan Quran dan Sunnah yang saya pahami, orang ini pasti masuk surga. Kenapa? Mukmin dia, Pak. Mukmin. Tapi entah kapan masuk surganya. Berapa lama dia harus di neraka gitu karena pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan itu gitu. Kalau Allah tidak mengampuni dosa dia itu. Lebih baik ini, Pak. Hari lebih baik Pak tidak ada dia kumaha. Ya masih lebih baiklah ini dibanding seorang muslim yang jangankan sholat fardu yang 5 waktu, sholat sunnah gak pernah dia tinggalkan, yang rawatib tahajud dia laksanakan. Jangankan saum Ramadan Senin Kemis gak pernah tertinggal. Jangankan zakat yang wajib, sodakohnya melebihi zakat yang dia keluarkan. Jangankan haji yang wajib sekali, 3 kali haji, umrah 28 kali. Cuman satu saja aturan Allah yang dia tolak, Pak. Dan dia tidak mau melaksanakan aturan itu. Urusan bagi waris. Pria dan wanita itu 2:1. Menurut dia itu adalah aturan yang sangat tidak adil. Bahkan zalim. Karena itu dia berkeyakinan yang adil itu adalah sama rata. Sudah dijelaskan bahwa itu aturan Allah, tetap dia menolak. Mati dia dalam keyakinan itu, haram kita untuk menyolatkannya. Dia mati dalam kekafiran. Mendingan yang tadi, Pak. Kanan tidak boleh gugur satu ayat pun, Pak, satu aturan pun. Gak boleh ada yang diragukan, apalagi ditolak. Hati-hati dengan urusan keimanan ini, Pak. Allah masih mau mengampuni orang-orang yang berdosa sebanyak apapun dosanya. Tapi Allah tidak bisa menerima manusia yang meragukan, mengkufuri Allah dan aturannya.
Sekecil apapun keraguan dan penolakan itu. Kenapa jadi sepi gini, Pak? Sekarang pertanyaan saya, berapa banyak sekarang umat Islam di negeri ini yang menolak syariat Allah dalam kehidupan? Atau pertanyaan lainnya, selama 76 tahun kita menjadi bangsa yang merdeka dan penduduk negeri ini mayoritas muslim, belum pernah satu detik pun kita melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Kata Allah, pencuri potong tangan belum pernah kita laksanakan. Perampok potong tangan dan kaki kiri menyilang belum pernah sekalipun kita kerjakan. Kata Allah, orang yang berzina itu didera 100 kali atau dirajam, lempar batu sampai mati, belum pernah kita laksanakan. Pertanyaannya, apa alasan kita tidak mau melaksanakan itu? Kemungkinannya aja dua. Kalau tidak dosa, kafir. Kalau kemudian yang bersangkutan menyatakan gak bisa kita laksanakan karena syariat Allah tentang pidana Allah yang menyatakan pencuri potong tangan, koruptor harus potong tangan, lalu kemudian yang berzina dirajam sampai mati, orang yang bunuh harus dikisos, dibunuh lagi, itu sudah tidak relevan dengan zaman. Terlalu kejam, sangat tidak manusiawi. Orang yang berkeyakinan seperti ini apa tidak lebih iblis daripada iblis? Iblis cuma menolak satu aturan Allah. Dia menolak berapa banyak aturan Allah? Masa yang begini kemudian mati lalu kita sholatkan? Berarti kita menyolatkan iblis. Menyolatkan orang yang di mata Allah lebih iblis daripada iblis. Nah, tambah sepi kan? Terus jadi ngaharulang kia. Atau kita rubah saja sekarang tema bahasan kita, ngahulang judulnya, Pak. Kita ambil contoh sekarang. Syiah mengaku mereka muslim. Mengaku mereka muslim. Bagaimana kita bisa menganggap mereka muslim sementara mereka meyakini Al-Quran yang ada di tangan kita ini sudah tidak suci lagi, sudah mengalami tahrif, mengalami perubahan. Bahkan Khomeini, imam Syiah itu, menyatakan mereka punya kitab suci yang lain yang namanya Mushaf Fatimi, yang jumlah ayatnya 3 kali lebih banyak daripada Quran yang ada di tangan kita. Dan kata Khomeini dalam buku Al-Hukumatul Islamiyah, tidak ada satu ayat pun yang sama. Kitab suci mereka itu tidak ada satu pun ayat yang sama dengan Al-Quran yang ada di tangan kita. Masa yang begini disebut muslim, Pak? Kata Allah, para sahabat ada 10 yang sudah saya jamin, kata Allah, mereka ahli surga. Oleh orang Syiah malah beberapa sahabat yang sudah dijamin ahli surga itu malah dilaknat. Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka laknat semua itu, termasuk istri Rasulullah Aisyah itu dilaknat oleh mereka. Masa yang begini muslim? Allah menyatakan Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, rasul terakhir. Lalu datang satu kelompok bernama Ahmadiyah menyatakan tidak, Muhammad bukan nabi terakhir. Nabi terakhir adalah Mirza Ghulam Ahmad. Quran bukan kitab suci terakhir. Kami punya kitab suci lain, yaitu Tazkirah. Masa yang begini muslim? Masa mereka yang tidak mau melaksanakan aturan Allah, kaum liberal, karena tidak sesuai dengan akal mereka, masa kita harus hukumkan mereka muslim? Masa kaum sekularisme yang ingin memisahkan antara agama dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara,
itu masih kita hukumkan muslim, padahal mereka menolak semua aturan Allah yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat bernegara. Dalam pandangan mereka, Allah hanya punya hak untuk mengatur ibadah-ibadah khusus seperti sholat. Nah, aturan Allah, disitulah kekuasaan Allah di masjid mengatur sholat kita. Tapi urusan bagaimana mengatur kehidupan bermasyarakat bernegara, ekonomi, sosial, politik, hukum dan sebagainya, Allah jangan ikut campur. Karena kami lebih mengerti dari Allah urusan ini. Masa yang begini mau disebut muslim? Masa ada seorang kiai, nah ini kiai bahkan disebut wali, sempat mengusulkan agar Al-Baqarah ayat 120 dibuang dari Al-Quran. Kenapa? Karena alasan Pak Kiai ini pada waktu dia masih hidup dulu, ayat inilah yang telah menyebabkan banyak umat Islam tidak bisa toleran terhadap agama-agama lain. Karena itu ayat 120 Al-Baqarah sebaiknya dibuang dari Al-Quran. Masa yang begini muslim malah disebut kiai? Yang bersangkutan juga pernah menyatakan Al-Quran adalah kitab suci yang paling porno dibanding kitab suci yang lainnya. Kiai disebut nanti. Masa orang yang menolak syariat Allah tidak mau melaksanakan sebagian dari syariat Allah, lalu mereka tuduh itu adalah budaya Arab, seperti wanita berpakaian muslimah ini budaya Arab dan lain sebagainya, sehingga mereka kemudian melahirkan agama baru yang namanya Islam Nusantara. Masa yang begini muslim? Kita ikut melaknat iblis karena menolak satu aturan Allah, sehingga sedikit-sedikit kita menyatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Ari si eta maka dugaan saya, ini dugaan saya ya, paling bingung iblis itu di Indonesia, Pak. Bingung iblis di Indonesia itu. Bingung main ngabadungan itu. Hai saya, kata iblis, hanya gara-gara menolak satu aturan Allah, mengkufri satu aturan Allah, langsung dilaknat oleh Allah, dinyatakan gugur keimanan saya, keimanan kami, kata iblis. 80.000 tahun dalam hidup keimanan dinyatakan gugur. Lalu orang mukmin sedikit-sedikit ikut melaknat, auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ari si eta masih ketunjuk si eta. Kalau ada orang itu punten Pak, si eta malah disebut kiai, meninggal malah disolatkan, padahal dia kan jauh lebih iblis daripada saya, kata iblis teh. Liar saya mah di Indonesia mah bingung saya. Nah ini semua terjadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, akibat kita ya, padahal dakwah kita kan luar biasa ya. Ini karena pandemi saja kita masih menjalankan dakwah ya, apalagi kalau bukan pandemi kan dakwah di mana-mana itu ya terjadi itu. Oh, kenapa kehidupan umat Islam ini masih seperti ini gitu? Masih nggak jelas batasan mukmin dan kafirnya itu. Menurut saya diantaranya karena fungsi Al-Quran sebagai Al-Furqan tidak sampai kepada umat sepenuhnya. Kalau kita lihat di Al-Baqarah 185, jelas Allah menyatakan itu ya, apa fungsi Al-Quran itu diturunkan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan kata Allah untuk sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk itu. Alhamdulillah dari segi ini insya Allah dakwah kita jalan ini. Orang diberi petunjuk, ini yang benar, ini yang salah, ini halal, ini haram, bagaimana sholat yang benar, bagaimana, alhamdulillah ya. Tapi fungsi satu lagi sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda, pemisah, mana yang hak, mana yang batil, mana mukmin, mana kafir,
Nah, ini menurut pendapat saya ini ya, yang mungkin saja salah. Ini kurang tersampaikan dalam dakwah. Mal farqu bainal mu'min wal kafir. Mana batasan antara mukmin dan kafir, ini nggak sampai, Pak. Sehingga yang kita saksikan berapa banyak mungkin umat Islam yang masih terlibat dalam kehidupan kemusyrikan, melakukan perbuatan-perbuatan musyrik. Sudah mulai terjawab ya, mana batasan-batasan mukmin dan kafir itu. Di mana seorang mukmin dia harus mengimani Allah secara utuh. Kalau seorang mukmin beriman secara utuh kepada Allah, baik zatnya, sifat-sifatnya, aturan dan hukumnya, haram kita mengkafirkan orang seperti itu walaupun dia berbuat maksiat. Di tengah keimanannya dia mukmin. Tetapi kalau ada seorang mengaku mukmin lalu dia mengkufuri satu aturan Allah, walaupun dia masih melaksanakan aturan dan hukum Allah lainnya, maka dia sudah gugur keimanannya, layaknya iblis yang gugur keimanannya karena hanya menolak satu aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah itu esa, Pak. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illa huwa. La ilaha illallah. Quran surat Al-Imran ayat 18. Dia adalah wahid, Tuhan yang satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Bisa dibaca di Quran surat Al-Baqarah 163. Bahkan wahidnya Allah, satunya Allah itu ahad. Jadi Allah itu wahid yang ahad. Apa maksudnya ini? Apa bedanya wahid dan ahad? Di dalam Quran surat Al-Ikhlas Allah menyatakan Qul huwallahu ahad. Jadi di Al-Baqarah 163 tadi wa ilahukum ilahu wahid. Allah itu Tuhan kalian adalah Tuhan yang wahid. Lalu Allah menjelaskan lagi dalam surat Al-Ikhlas huwallahu ahad. Apa bedanya? Kalau wahid itu artinya satu. Saya seorang wahid, saya wahid itu. Karena saya seorang manusia. Satu orang saya. Tapi satu orangnya saya ini terdiri dari banyak unsur. Ada unsur jasad dan unsur ruh. Jasad terdiri dari bagian kepala, ada badan, 2 tangan, 2 kaki. Kepala, ini terdiri lagi 2 mata, hidung, bibir, lidah, telinga, 2 telinga, di dalamnya lagi ada macam-macam lagi itu. Di dalam badan kita pun banyak lagi macam-macam, ada paru-paru, ada jantung, ada ginjal, macam-macam lah. Tapi tetap saya disebut satu orang, wahid. Masjid ini satu masjid atau 2 masjid ini? Satu masjid. Masjid Istiqomah. Satu masjid terdiri dari ruangan apa ini? Ruangan untuk sholatnya, di bawah ada ruangan untuk belajar, di sana ada ruangan lagi untuk toiletnya, ada ruangan, banyak sekali ruangan-ruangan ini. Bangunannya sendiri terdiri dari ada genting, atap, ada pintu, jendela, tapi tetap ini disebut satu masjid, wahid. Kalau ahad, dia satu yang tidak terdiri dari unsur-unsur. Maka Allah wahidnya itu wahid yang ahad. Jadi jangan pernah membayangkan Allah itu punya jasad dan punya ruh seperti kita.
Allah punya dua mata, punya dua telinga. Wah salah, itu makhluk, itu wahid, Pak. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah Maha melihat, jangan dibayangkan melihatnya Allah itu dengan punya dua mata seperti kita. Laisa kamislihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk, sebab semua makhluk itu wahid. Yang ahad cuman Allah. Sekarang, mungkinkah Allah yang wahid dan ahad itu? Maka dijelaskan di dalam ahadnya itu ya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah itu ahadnya Allah itu, esanya Allah itu. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, itu ahadnya Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dia tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya. Kalau kita beranak dan diperanakan gitu ya. Nah sekarang kalau Allah itu memang hanya satu, bahkan satunya itu ahad, mungkinkah Allah yang satu itu menurunkan sekian agama? Di mana agama yang satu dengan agama yang lain saling bertolak belakang? Mungkinkah? Akal kita cepat akan mengatakan mustahil. Mustahil Allah menurunkan sekian agama, di mana masing-masing agama yang Allah turunkan itu kepada rasul-rasulnya berbeda-beda. Sekali Allah menurunkan kepada salah seorang rasulnya menyatakan bahwa Allah itu punya anak. Tapi kepada rasul yang lain Allah menyatakan Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Mungkinkah Allah yang satu menurunkan ajaran yang berbeda seperti itu? Mustahil. Jadi kalau demikian, Allah yang satu itu mungkinkah menurunkan sekian agama? Mustahil. Pasti yang Allah turunkan hanya satu agama, karena Allah pun hanya satu. Maka di Quran surat Al Imran ayat 19 Allah menyatakan inna dina indallahil, agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hanya menurunkan satu agama. Lewat sekian rasul yang dijelaskan dalam Al-Quran, ada 25 rasul. Lewat sekian kitab suci, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Berakhir kemudian dengan Al-Quran. Andai kata kita bisa menemukan kitab Injil yang asli dulu, yang Allah turunkan pada Nabi Isa, andai kata kita bisa temukan kitab Taurat yang asli yang dulu diturunkan kepada Nabi Musa, andai kata kita bisa menemukan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dan ajaran-ajaran Allah lainnya yang disampaikan kepada para rasul, pasti semua ajarannya sama. Allah itu esa, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya. Yang berbeda apa? Hanya di syariat, Pak. Di syariat itu mengalami perubahan-perubahan menuju kepada kesempurnaan. Dulu sebelum umat Nabi Muhammad, apakah umat terdahulu juga melaksanakan sholat? Sholat. Hanya konon Bani Israel itu sholatnya tidak pakai ruku, Pak, langsung sujud. Apakah mereka melaksanakan ibadah saum? Saum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Saum pernah diwajibkan kepada umat sebelum. Sama, Pak, hanya mengalami perubahan. Jangankan dari satu kitab suci ke kitab suci lainnya. Di dalam kitab suci Al-Quran saja yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, ajaran Islam yang terakhir, selama 23 tahun syariat malah mengalami perubahan, Pak. Pertama kali sholat itu yang wajib mana? Cuman satu, yaitu sholat malam, Pak.
yang ada dalam Quran surat Al-Muzammil itu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Setelah lama Rasulullah SAW dengan para sahabat melaksanakan itu, baru datang perintah sholat 5 waktu. Pertama kali sholat 5 waktu diwajibkan, masing-masing itu hanya 2 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Baru kemudian berubah. Subuh tetap 2 rakaat, maghrib menjadi 3, yang lain jadi 4 rakaat. Baru kemudian datang perintah sholat sunnah rawatib, baru datang lagi perintah sholat sunnah lain-lainnya. Jadi mengalami perubahan. Pertama kali, apakah khamar dan judi itu langsung diharamkan? Tidak. Pada keduanya ada manfaat, tapi ada mudaratnya. Namun mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Belum diharamkan. Lalu datang tahap kedua, jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk. Jadi silahkan mabuk, tapi pada waktu sholat jangan mabuk. Masih belum diharamkan. Baru di Al-Maidah 90, barulah kemudian Allah dengan tegas mengharamkan judi dan khamar. Jadi ada tahapannya. Ayat 3 Al-Maidah, ayat terakhir yang turun, barulah Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sempurnalah sudah agama Islam ini. Agama yang ingin saya turunkan, kata Allah, dari sejak Adam sampai dengan Rasulullah, sempurnalah di sini. Dengan demikian, karena sudah sempurna, Allah tidak akan lagi mengutus Rasul dan tidak akan lagi menurunkan kitab suci lain. Sudah sempurna, selesai di sini. Jadi semua ajaran itu adalah Islam. Hanya saja umat Rasulullah yang juga resmi disebut umat Islam, yang lainnya belum waktu itu disebut umat Islam, tapi agamanya Islam, ajarannya adalah ajaran Islam. Loh, Tuhannya cuma satu kok. Karena itu di Quran surat Ali Imran ayat 85, barang siapa yang memilih agama selain Islam, maka kata Allah, kami pasti akan tolak. Ya pasti ditolak oleh Allah, karena Allah tidak pernah menurunkan agama selain Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam madina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati laminal khasirin. Jadi kalau ditanya sekarang ada berapa agama di dunia ini? Tuh. Apa itu? Islam. Katanya agama ini ada 6 di Indonesia itu. Ada Kristen, ada Katolik, selain Islam itu ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, tadinya 5, sekarang jadi 6. Nggak tahu besok mungkin ditambah 1 lagi apa gitu. Jadi kalau saya ditanya ada berapa agama di dunia ini? 1. Lalu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu itu agama bukan? Bukan. Tapi menurut mereka itu agama, dan saya menghormati hak mereka untuk mengakui bahwa itu adalah agama menurut mereka. Itulah yang namanya toleransi, Pak. Kita harus menghormati hak mereka untuk mengakui itu sebagai agama. Ya kita menghormati, tapi kalau ditanya apakah itu agama, ya bukan menurut keyakinan saya. Dan tidak ada yang bisa menghalangi keyakinan saya ini. Hak saya untuk punya keyakinan seperti itu. Kalau kita tanya sekarang orang Kristen, apakah Islam itu agama atau bukan?
Pasti dia akan mengatakan bukan. Kalau dia yakin Islam itu agama, kenapa Anda tidak masuk Islam? Jadi saya menghormati, mau 7 juga silahkan, mau 8 silahkan. Tapi kalau saya ditanya ada berapa agama, menurut keyakinan saya hanya satu Islam. Tapi ada sekelompok orang mengaku bahwa mereka punya agama, namanya agama Kristen. Saya hormat, itu hak mereka. Agama kami adalah Hindu. Semua agama di luar Hindu adalah sesat, termasuk Islam. Saya angkat topi pada mereka, Pak. Berarti mereka punya keyakinan, dan harus begitu kalau orang punya keyakinan, Pak. Kalau ada orang berpendapat Islam benar, agama Hindu benar, agama Konghucu benar, agama Kristen benar, semua agama itu benar, nah ini orang tidak punya keyakinan, Pak. Atau boleh saya sebut tidak punya agama. Pertanyaan saya mudahnya begini, mungkinkah kebenaran itu bisa lebih dari satu, bertolak belakang? Mungkinkah itu? Saya ambil contoh misalnya, kita punya jemaah namanya Hasan. Hari ini kebetulan tidak hadir bersama kita. Lalu saya tanya, kemana Hasan? Seorang kemudian mengatakan, Hasan ini Pak, Hasan sedang pergi ke Surabaya. Kebetulan anaknya mau diwisuda, yang sekolah di Surabaya. Tiba-tiba satu orang mengatakan, ngawur kamu itu. Tadi pagi saya yang mengantarkan Hasan ke stasiun, mau ke Jakarta. Tiba-tiba ada seorang ibu mengatakan, saya itu bertetangga persis bersebelahan dengan rumah Hasan. Sudah seminggu Hasan ada di Tanah Suci sedang melaksanakan umroh. Dari 3 berita ini, mungkinkah 3-tiganya benar? Hasan cuma seorang, Pak. Mungkinkah Hasan itu ada di Surabaya menghadiri wisuda anaknya? Benar. Pada saat yang sama Hasan juga ke Jakarta? Benar. Pada saat yang sama juga Hasan itu sedang umroh di Tanah Suci? Benar 3-tiganya? Gak mungkin, Pak. Yang mungkin semua salah. Itu mungkin. Ternyata Hasan ada di Bandung. Maka 3 berita tentang Hasan semuanya tidak benar, semuanya sesat dan menyesatkan berita itu. Atau yang mungkin itu paling satu, Pak, Hasan betul sedang umrah di Tanah Suci. Berarti berita Hasan pergi ke Surabaya, Hasan ke Jakarta, semua salah. Benaran itu kalaupun ada, dia hanya satu, Pak. Semua yang bertolak belakang dengan yang benar pasti salah. Kalau saya meyakini sekarang Islam itu agama yang benar, semua yang bertolak belakang dengan Islam salah. Gak mungkin sama-sama benar. Sekali lagi saya ingin kita menyelamatkan akidah kita masing-masing. Pertahankan akidah ini, bahwa kemudian kita harus menghormati hak orang lain yang berbeda dengan keyakinan kita, sudah diajarkan oleh Islam. Lakum dinukum waliyadin. Kamu punya keyakinan bahwa kamu punya agama yang berbeda dengan agama kami, silakan. Itu keyakinan Anda. Kamu bahkan punya keyakinan Islam itu tidak benar, Islam itu sesat, silakan, itu keyakinan saudara. Saya juga punya keyakinan. Mari kita jalan dengan keyakinan masing-masing. Mari kita buktikan nanti di akhirat siapa yang benar keyakinan kita ini. Dan itu. Mudah-mudahan ini sudah bisa mengantarkan kita kepada batasan tadi. Mana mukmin, mana kafir. Di luar Islam, kafir.
Semua yang tidak memilih Islam sebagai agama kafir. Nah, kemudian yang memilih Islam belum tentu juga muslim. Belum tentu juga mukmin di mata Allah. Dia mukmin kalau betul-betul dia sepenuhnya mengimani Allah Subhanahu wa taala, zatnya, sifat-sifatnya, aturan dan hukumnya. Maka ada para ulama membagi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid fil asma dan sifat. Jadi harus sepenuhnya mengimani Allah itu, walaupun dia katakanlah banyak melanggar aturan dan hukum Allah. Tapi seorang mukmin tidak dimungkinkan sama sekali mengkufuri walaupun hanya satu aturan dan hukum Allah. Ya. Karena itu kita sependapat dengan para ulama termasuk Said Hawa dalam kitab Al-Islam yang mengatakan barang siapa yang mengkafirkan orang mukmin maka yang mengkafirkan itu jatuh kafir. Sebagaimana ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau seorang sudah melemparkan kafir pada seseorang, lalu tidak terbukti dia kafir, betul berarti pengakuan penyataan itu. Tapi kalau tidak terbukti, kekafiran itu kembali kepada orang yang melemparkan tuduhan kafir itu. Dari sisi ini, kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan berani mengkafirkan orang yang mengaku mukmin dan muslim. Tetapi, nah ini Said Hawa dalam kitabnya itu juga mengatakan barang siapa yang tidak mau mengkafirkan orang yang nyata-nyata dikafirkan oleh Allah atau barang siapa yang meragukan kekufuran orang-orang kafir yang sudah dinyatakan kafir oleh Allah, maka sungguh dia telah kafir. Paham nggak Bapak Ibu sekalian? Mengkafirkan orang yang jelas-jelas mukmin, tidak ada sedikit pun tanda kekafiran, itu bisa menyebabkan orang yang menuduhnya itu jatuh kafir. Sekarang ada orang yang sudah jelas-jelas kafir, Pak, di luar Islam. Ada orang yang mengaku muslim tetapi mengkufuri sekian aturan dan hukum Allah. Tapi orang ini ragu untuk mengkafirkan, yang ragu itu sudah jatuh kafir. Kenapa? Dia sudah meragukan sekian ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menyatakan orang yang seperti ini adalah kafir. Jadi dilema kan? Kita mengkafirkan ada resiko, tidak mengkafirkan juga ada resiko. Karena itu fahamilah ajaran Islam dengan benar. Lihat ukuran orang itu, apakah dia sudah ada tanda-tanda kekafiran sesuai dengan dasar Quran dan Sunnah. Kalau ada, jangan pernah ragu kita untuk menyatakan kafir. Jadi kita sependapat dengan orang yang mengatakan hati-hati dengan urusan mengkafirkan orang. Betul, kita harus hati-hati. Jangan pernah kita sampai menuduh kafir kepada orang yang tidak ada ciri kekufurannya menurut Allah dan Rasul. Tapi sebaliknya jangan pernah ragu kita untuk menyatakan kafir terhadap orang yang jelas-jelas kufur menurut Allah dan Rasulnya. Semoga ini sudah cukup memberikan kejelasan pada kita. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita agar kita selalu berada di jalan yang diridhoi Allah sesuai dengan syariat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertahankan prinsip akidah ini sampai akhir hayat kita, sehingga kapanpun kita meninggal dunia, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.